Banyak orang terlihat dewasa dari luar, usianya bertambah, tanggung jawabnya meningkat, dan perannya dalam kehidupan semakin besar. Namun kenyataannya, tidak semua orang benar-benar dewasa secara mental. Karena dewasa bukan soal umur. Dewasa adalah tentang cara berpikir, cara merespons, dan cara menghadapi hidup. Coba perhatikan sekeliling Anda. Ada orang yang mudah marah saat keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Ada yang langsung menyalahkan orang lain ketika mengalami kegagalan. Bahkan ada yang terus mengeluh, seolah hidup selalu tidak adil padanya. Secara usia, mereka mungkin dewasa, tapi secara mental belum tentu. Kedewasaan mental tidak diukur dari angka. Ia terlihat dari bagaimana seseorang mengelola emosi, mengambil tanggung jawab, dan memahami realitas hidup apa adanya. Dewasa secara mental berarti Anda berhenti hidup sebagai korban keadaan. Anda tidak lagi menyalahkan masa lalu, orang lain, atau situasi. Anda mulai menyadari bahwa hidup adalah hasil dari keputusan yang Anda ambil, dan setiap keputusan selalu membawa konsekuensi. Di titik ini, cara Anda memandang hidup mulai berubah. Anda tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Perubahan cara berpikir ini sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Bukan berarti orang yang dewasa secara mental tidak pernah marah, tidak pernah sedih, atau tidak pernah gagal. Mereka tetap merasakan semua emosi itu. Namun, mereka tidak dikuasai oleh emosinya. Mereka bisa marah tanpa kehilangan kendali. Mereka bisa kecewa tanpa merusak diri sendiri. Mereka bisa gagal tanpa kehilangan arah. Disinilah perbedaan paling mendasar terlihat. Anak-anak bereaksi, orang dewasa merespons. Anak-anak ingin semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Ketika tidak tercapai, mereka meluapkan emosi tanpa kontrol. Sementara itu, orang dewasa memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka menerima kenyataan, lalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Salah satu tanda utama kedewasaan mental adalah tanggung jawab. Anda berhenti mencari kambing hitam. Anda tidak lagi menyalahkan orang lain atas kesalahan Anda sendiri. Anda berani mengakui kesalahan, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman. Karena Anda memahami bahwa mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Tanda berikutnya adalah kemampuan mengelola emosi. Anda tidak menekan emosi, tetapi memahami dan mengendalikannya. Anda tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus menenangkan diri. Anda tidak mudah meledak saat marah dan tidak larut terlalu dalam saat sedih. Anda tetap stabil, bahkan dalam tekanan. Kemudian, kedewasaan juga terlihat dari cara berpikir. Anda tidak merasa selalu benar. Anda terbuka terhadap sudut pandang lain. Anda mampu mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Karena Anda sadar bahwa dunia tidak berputar di sekitar diri Anda. Anda juga mampu menetapkan batasan. Anda tahu kapan harus berkata tidak. Anda tidak memaksakan diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Anda memahami bahwa menjaga diri sendiri adalah bagian dari kedewasaan. Selain itu, orang yang dewasa secara mental tidak bergantung pada validasi orang lain. Mereka tidak membiarkan opini orang lain menentukan harga diri mereka. Mereka tidak hidup untuk menyenangkan semua orang.
Mereka mengenal dirinya sendiri, memahami nilai dirinya, dan berdiri dengan prinsip yang dimilikinya. Inilah yang membuat mereka tidak mudah goyah. Namun, ada satu hal yang menjadi inti dari semua ini. Kedewasaan mental adalah kemampuan untuk berdamai dengan kenyataan. Bukan berarti menyerah, bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, lalu tetap melangkah dengan tenang dan bijak. Orang yang belum dewasa akan terus terjebak dalam penolakan. Mereka sulit menerima kenyataan. Mereka berharap hidup selalu sesuai keinginan. Namun orang yang dewasa memahami bahwa hidup tidak selalu ideal, dan justru dari situlah mereka belajar menjadi lebih kuat. Kedewasaan mental juga terlihat dari bagaimana seseorang menghadapi kegagalan. Alih-alih menyalahkan keadaan, mereka memilih untuk belajar. Mereka menjadikan kegagalan sebagai proses, bukan akhir. Mereka bangkit, memperbaiki diri, dan melanjutkan langkah. Karena bagi mereka, kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Selain itu, kedewasaan juga berkaitan dengan kualitas hubungan. Orang yang dewasa mampu berempati. Mereka mampu memahami perasaan orang lain tanpa harus selalu setuju. Mereka tidak egois. Mereka tidak memaksakan kehendak. Mereka membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan saling memahami. Mereka juga mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang tenang dan bijak. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, tetapi dengan komunikasi yang jelas dan penuh kesadaran. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami dirinya sendiri. Ia tahu batas kemampuannya. Ia tahu kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus beristirahat. Ia tidak memaksakan diri hingga hancur. Ia juga tidak terus hidup di masa lalu dan tidak terjebak dalam kecemasan berlebihan tentang masa depan. Ia fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, karena disitulah kehidupan sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, kedewasaan mental bukanlah tujuan akhir. Ia adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Proses untuk memahami diri. Proses untuk memperbaiki cara berpikir. Proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap pengalaman, setiap kegagalan, setiap tantangan, semuanya adalah bagian dari proses tersebut. Dan semakin Anda sadar akan hal itu, semakin Anda bertumbuh. Jadi, yang perlu Anda tanyakan bukan lagi berapa usia Anda hari ini, tetapi bagaimana Anda merespons hidup hari ini. Apakah Anda masih menyalahkan keadaan? Ataukah Anda sudah mulai mengambil kendali atas diri sendiri? Karena pada akhirnya, kedewasaan mental tidak terlihat dari apa yang Anda katakan, tetapi dari bagaimana Anda bersikap, bagaimana Anda mengambil keputusan, dan bagaimana Anda menghadapi kehidupan. Disitulah kedewasaan Anda benar-benar terlihat. Jika video ini memberi makna dan semangat baru untukmu, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Dengan membagikan video ini, mungkin kamu telah membantu seseorang di luar sana untuk menemukan kembali semangat hidupnya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.